silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita sama-sama membuka dari Perjanjian Lama, kitab Daniel. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kalau sudah siap semua, kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan bacakan judulnya, setelah itu kita membacanya bersama-sama. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar, kita bersama-sama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran bulan di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang telah didirikannya. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bencana dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruli, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruli, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, terima kasih saudara-saudara. Kalau kita baca teks tadi, ini terlihat jelas bicara intinya adalah penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala, seorang raja yang besar mendirikan patung dirinya. Zaman dulu ini penyembahan berhala ini cenderung kepada menyembah patung, begitu ya, dalam Perjanjian Lama, atau menyembah gunung, atau menyembah pohon, atau juga ada dewi kesuburan, ya, atau dewa matahari. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru juga mungkin ada saudara-saudara yang mengetahui kisah Paulus ketika ia disembah, dipikirnya ia adalah seorang dewa karena dia melakukan mukjizat, ya. Dalam Perjanjian Baru juga masih berkembang dengan hal yang sama, ya. Kemudian pada zaman sekarang ini bagaimana, ya? Mungkin yang kita ketahui kalau orang Jepang, ya, menyembah dewa matahari, begitu ya. Jadi kalau pergi ke Gunung Fuji, naik Gunung Fuji, pasti ada kuil-kuil di situ, ya. Ada kuil-kuil. Yang baru naik ke Gunung Fuji siapa? Ya, apakah mampir ke kuil? Enggak dong, ya. Iya. Jadi bentuknya, kemudian tidak hanya itu, zaman sekarang ini bentuk semakin berkembang, ya, disebut dengan istilah idolatri. Mungkin saudara-saudara sudah mendengar, ya, istilah ini, idolatri.
bahasa Jawanya ngefans, ya, atau mengagungkan seseorang atau mendewakan sesuatu yang bukan dewa, gitu. Bahasa Jawa ya, hanya logat Jawa. Ya Ibu Esther. Ya, idolatri ini berkembang tidak hanya sebagai bentuk pemujaan terhadap patung atau pohon atau matahari ya. Pada zaman sekarang ini berkembang dengan bentuk yang sangat halus, tidak kentara, tidak kelihatan, ya. Bahkan orang-orang yang hidup juga bisa menjadi bagian dari idolatri. Mungkin anak-anak remaja ya suka sekali mengidolakan artis-artis terkenal, ya. Kalau ketemu, kamu udah add ini belum, Britney Spears belum? Add dulu dong di Facebooknya ya. Jadi semua add, akhirnya Britney Spears jadi ratu Facebook. Tapi nggak mau kalah Lady Gaga. Dia beberapa waktu yang lalu jadi ratunya Twitter, ya. Mungkin teman-teman ada yang Twitter juga selain Facebook. Mungkin Facebooker semua. Enggak juga ya, enggak semua, ada juga yang kan kena ya. Ya saya sebagai ibu rumah tangga juga, ya saya tidak bisa meluangkan waktu terlalu banyak ya baca-baca Facebook ya. Lebih baik saya baca artikel Kak ya, berita Kak kalau saya ada waktu. Jadi itu bentuk idolatri zaman sekarang. Kita mengidolakan seseorang, itu artis, nggak cuma artis dong, presiden juga nggak kalah. Ya siapa yang presiden siapa yang kira-kira saudara tahu yang jadi idola luar biasa? SBY Obama ya, yang juga termasuk paling banyak yang add di Facebook pada Obama. Paling banyak juga ya, presiden juga itu bisa jadi idola. Kemudian idola ini bisa jadi idolatri bagaimana? Idola ini berkembang menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu bagaimana? Bagaimana kita orang-orang Kristen menyikapi hal ini? Boleh kita sebagai orang Kristen mengidolakan seseorang? Bagaimana menurut saudara-saudara? Kalau mengidolakan Bapak Ayub? No. Kalau mengidolakan saya aja deh. Bagaimana? Kan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Gimana ya? Boleh nggak? Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Ya. Berkenan saudara-saudara, hamba Tuhan loh. Berkenan ya? Iya, puji Tuhan. Saya lihat kepala yang geleng-geleng. Ya, siapapun itu, apapun itu, ya. Idolatri, no, say no to idolatry. Ya. Mengidolakan, jangan memuja-muja. Ya. Kita senang, kita boleh senang lihat, oh Ayub rapi ya. Oh, Ibu Helen rapi ya, walaupun kalau lagi di ruang sekolah minggu, ada anak-anak akhirnya berantakan. Atau, oh kagum sama, aduh Ibu Jani, luar biasa kalau masak, enak sekali, saya kagum deh sama Ibu Jani. Ya. Kagum, tapi sebatas kagum jangan berkembang menjadi idolatri. Ini berbahaya. Dan batasnya hanya sedikit. Jadi sangat berbahaya. Dan mari kita belajar tadi dari kisah yang kita sudah baca, seorang raja yang besar saat itu. Dia menaklukkan banyak wilayah. Dan kalau kita lihat dari pasal 1